10 hewan lucu yang ternyata kanibal. Beberapa hewan dapat memberikan sebuah perasaan lucu atau imut yang akan membuat kita gemas. Tapi ketahuilah bahwa ternyata hewan-hewan yang Anda sebut lucu itu dapat termasuk sebagai hewan yang kanibal. Di balik fisik mereka yang lucu, tak ada yang menyangka bahwa mereka memiliki sifat kanibalisme. Nah, berikut ini hewan populer hadirkan 10 hewan lucu yang ternyata memiliki sifat kanibalisme yang ada di dunia. 10. Beruang kutub. Kanibalisme sudah menjadi hal yang tidak asing lagi bagi beruang kutub. Mereka tidak pernah berpikir lama untuk menyantap beruang kutub lain dalam keadaan masih hidup. Walaupun kanibalisme sudah menjadi hal yang biasa terjadi, namun beberapa peneliti beranggapan hal ini akan semakin meningkat seiring berubahnya iklim. Ketika iklim berubah menjadi semakin panas, anjing laut yang menjadi makanan utama dari beruang kutub akan semakin berkurang. Demi menjaga perutnya agar tidak semakin lapar, maka saatnya bagi beruang kutub untuk mencari sumber makanan lainnya. Kekurangan sumber makanan itulah yang semakin membuat kanibalisme pada beruang kutub semakin meningkat. 9. Singa laut. Singa laut sudah dikenal sebagai hewan kanibal yang tidak ragu untuk melahap sesamanya yang berukuran lebih kecil. Alasan kenapa hal tersebut terjadi biasanya karena singa laut yang lebih kecil lebih lamban dalam bergerak. Biasanya, singa laut akan muncul ke atas permukaan air mencari bayi singa laut lain yang terpisah dari induknya. Setelah menemukan santapannya, singa laut akan memotong-motong tubuh santapannya itu dan kemudian melahapnya. 8. Gurita. Hewan laut ini dikenal sebagai hewan laut yang pintar dan memiliki rasa keingintahuan yang cukup tinggi. Masih ingat dengan Paul si gurita? Tapi ternyata hewan laut yang satu ini juga adalah hewan yang mengerikan karena mereka siap mengkanibal sesama mereka. Pada tahun 2007, para peneliti terkejut akan hal ini. Mereka menemukan bahwa gurita betina menarik dan memakan gurita jantan yang memiliki ukuran lebih kecil setelah mereka kawin. Perdebatan sengit masih terjadi di antara para peneliti mengenai alasan kenapa kanibalisme bisa terjadi pada gurita. Hal yang serupa juga terjadi di dunia serangga seperti pada laba-laba contohnya. 7. Meerkat. Tinggal di gurun savana Afrika yang terbatas makanannya membuat hewan lucu yang satu ini menjadi penganut kanibalisme. Satu hal terpenting yang akan dilakukan oleh meerkat betina ialah memakan salah satu dari anak yang telah ia lahirkan. Di dunia meerkat beranggapan bahwa semakin sedikit mulut yang harus diberi makan, maka kemungkinan untuk bertahan hidup akan semakin besar. Hal tersebut pula yang menyebabkan meerkat sangat berhati-hati dalam mengandung anak. Semakin banyak anak, maka persediaan makanan pasti akan semakin berkurang. 6. Berudu. Dari semua hewan kanibal yang ditemui, kebanyakan semuanya terjadi antara hewan yang lebih besar memangsa hewan yang lebih kecil. Tapi, hal tersebut tidak terjadi pada hewan berudu. Demi bertumbuh dengan cepat, berudu harus memenuhi kebutuhan nutrisinya. Hal tersebutlah yang membuat berudu mencari berudu lain dan memakannya. Beruntungnya adalah, para berudu ini tidak akan memangsa sesama mereka yang masih terikat hubungan saudara. Yap, kanibal tapi masih pakai hati. 5. Siput. Siput merupakan hewan bertubuh kecil, lunak, dan mungkin saja lucu menurut beberapa orang. Meskipun termasuk ke dalam hewan kanibal, tapi tidak semua siput suka memangsa sesamanya. Salah satu jenis siput bernama wolf snail adalah jenis siput yang bertanggung jawab atas kanibalisme ini. Wolf snail dikenal sebagai pemburu di dunia siput. Sebagai pemburu, mereka dilengkapi dengan ukuran tubuh yang lebih besar ketimbang siput pada umumnya. Dan selain itu, mereka juga dapat bergerak dengan cepat. Wolf snail ini akan mencari dan mengikuti jejak siput yang ia temukan. Tidak peduli apakah mangsanya berada di atas pohon atau di dalam air. Wolf snail pasti akan menemukan dan memakannya. 4. Ayam. Kita semua pasti tahu bahwa daging ayam sangat digemari oleh orang di seluruh dunia, kecuali yang vegetarian. Tapi ternyata bukan hanya manusia saja yang menyukai daging ayam.
Bahkan sesama ayam pun memiliki rasa ketertarikan terhadap daging sesamanya. Masalah kanibalisme yang terjadi pada ayam ini pun telah menjadi pusat perhatian bagi para peternak unggas. Biasanya kanibalisme ini tidak akan terjadi jika kebutuhan makan si ayam terpenuhi dan juga kondisi kandang tidak terlalu sesak. Jika dua kondisi ini tidak terpenuhi, maka para ayam akan mulai mematuk satu sama lain, menyebabkan luka yang terbuka. Sekali luka tersebut terbuka, maka pesta makan akan segera dimulai. Jadi ibaratnya, kalau kita makan ayam kanibal, berarti kita makan dua ayam atau lebih sekaligus. 3. Tupai. Mungkin banyak orang di dunia ini yang mengenal tupai sebagai hewan lucu yang sangat peduli dengan anaknya. Namun ternyata kanibalisme bukanlah sesuatu yang baru bagi para tupai. Hal tersebut terjadi karena para tupai muda adalah hewan terbawah dalam rantai makanan. Selain itu, para tupai muda tidak mempunyai kemampuan bertahan yang cukup untuk bisa bertahan hidup. Walaupun termasuk hewan kanibal, tapi tupai tidak pernah memakan tupai yang memiliki hubungan keluarga dengan mereka. Para tupai hanya memakan tupai dari kelompok lain. Hal itu juga berguna untuk mengurangi persaingan. Hal lain kenapa tupai suka menyantap daging sesama adalah karena mereka sadar bahwa daging tupai memiliki rasa yang sangat enak dan juga nutrisi yang cukup tinggi. 2. Hamster. Apakah ada di antara kalian atau teman kalian yang menyukai dan memelihara hamster sebagai hewan peliharaan favorit? Ada baiknya bagi kalian untuk memperhatikan hamster kalian dengan hati-hati, karena biarpun hamster terlihat hewan mungil, berbulu dan lucu, ternyata mereka juga merupakan hewan kanibal. Ya, walaupun memang ada beberapa jenis hamster yang kanibal, tapi di beberapa kasus ditemukan juga kejadian di mana sang induk memakan bayi yang baru saja dilahirkan. Tidak diketahui secara jelas kenapa sang induk melakukan hal itu. Namun ada anggapan bahwa hal tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk proteksi. Bayi yang baru lahir atau mati setelah dilahirkan memiliki bau khusus yang bisa memancing predator. Untuk itulah sang induk lebih memilih untuk memakan anaknya. Sebagai tambahan, hamster juga merupakan hewan yang teritorial. Jadi, bila kalian berniat untuk memasangkan hamster kalian dengan hamster lain, pastikan kedua hamster tersebut dapat tinggal bersama. Jika tidak, maka susah dapat dipastikan akan terjadi persaingan untuk menentukan siapa yang paling dominan. 1. Kelinci. Tidak dapat dipungkiri bahwa kelinci merupakan hewan kecil berbulu dan bertelinga panjang yang lucu. Tapi sayangnya mereka juga terkenal akan aksi kanibalisme mereka. Kanibalisme mereka dilakukan baik oleh kelinci jantan maupun betina. Kelinci betina biasa akan memakan anaknya yang baru lahir. Hal tersebut terjadi karena biasanya sang induk merasa stres setelah melahirkan. Sedangkan dalam kasus kelinci jantan, biasanya mereka memakan bayi yang baru lahir karena merasa terancam akan kehadiran si bayi. Oleh karena itu, biasanya sebelum melahirkan, kelinci jantan dan kelinci betina dipisah kandangnya. Untuk mencegah kelinci betina stres, kandang sang induk harus dibuat senyaman mungkin dan tenang. Nah, seperti itulah deretan hewan lucu tapi punya sifat kanibal